Al-Imamul Muttalibi Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau menghafal Al-Quran dalam usia 7 tahun. Usia SD kelas 1 sudah hafizul Quran. Saking cerdasnya. Usia anak SD. Maka di sini disebutkan hafizul Quran Al-Karim bahwa Ibnu Sabai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman bi qadri azamati dzati fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad madanil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu dan majelis zikir dan majelis yang menceritakan tentang kisah para ulama-ulama. Semoga dengan berkat menceritakan sejarah beliau kita dapat naungan barokah yang Allah titipkan di dalam beliau dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya dan syafaat Nabi-Nya Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW, bersama semua guru kita, semua keluarga kita, kerabat kita, kedua orang tua dan mbah-mbah kita. Semua ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, menjadikan kita menjadi orang yang takwa, beriman, istiqomah zahir batinnya, bahagia dan selamat dunia sampai akhirat. Semua dosa kita diampuni oleh Allah, derajatnya diangkat. Al-hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i awliya Indonesia wa jami'i muallif hadal kitab wa jami'il ulama wal awliya al-madhkuru asma'uhum fi hadal kitab ana khususun Imam Malik bin Anas bin Malik, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, Habib Ahmad bin Muhammad al-Habsyi, Abdullah bin Alwi al-Haddad, Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, Habib Salim al-Syatiri, Bakar az-Zabidi, Sulaiman kemana ke mahli ke butarin ke nurasan menatim ke barat dalan ke butaladu bin Rabi bin Jalil bin Fadil ke nurasan bin Ahmad Khalinawi ke Suraj Milad wa Dinawi Sa'dwa Nawi ke Hasanin Muhammad Al-Bakir ke Bil Alim bin Abdul Jalil Ahmad Abdul Jalil Nafsatu ka Basra Mafu Nur Hasan
Lakulian di jami'i awliya tis'a wa khususan Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Gresik, Sulim wa furi mazwajim duriyati min baiti majma'in wa jami silsilati tariqati masanati manasabi mil hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna wa taghasham birrahma wal maghfirah wa yu'li darajatin fil jannah wa yuskinimul jinan wa yanfa'una min barakati ma'asrari ma'anwarihi ma'uluhi min manafati mukaramatin fid din wa dunya wal akhirah sya'uli lailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma barak ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang akan saya baca kitab Fawaidul Mukhtarah. Ini babnya bab tarjamatul Imam Asy-Syafi'i wal Imam Malik. Biografi singkat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i madhab kita, dan gurunya Imam Malik bin Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala. Semoga kita semua dapat barokahnya. Al-Imamul Muttalibi Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i hafidhul Qur'an al-Karima wa huwa ibnu sab'i sinina wa hafidhu muwatta'a Malikin wa huwa ibnu asyri sinina wa afta wa huwa ibnu khamsa asyrata sana. Al-Manhajus Sawi dan kitab Syarhul Ainiyah halaman 47. Al-Manhajus Sawi halaman 410. Ceritakan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang mana? Kenapa saya menceritakan Imam Syafi'i? Karena wudhu kita, sholat kita, puasa kita itu ikut Imam Syafi'i. Setiap harinya kita wudhu, kita sholat, ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa saya bilang ikut pendapat Imam Syafi'i? Karena kita cara mengusap kepala ada yang semuanya, ada yang sebagian. Mazhab yang 4 itu yang memperbolehkan sebagian cuma mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki itu wajib orang usap kepala itu semuanya diusap. Kalau hanya gini, sampai wudhu hanya gini, itu tidak sah wudhunya, ikut mazhab Maliki. Demikian pula ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu mewajibkan rubu'ur roksi, 1/4 kepala wajib diusap. Sampai kalau wudhu hanya gini, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, itu tidak sah wudhunya versi mazhab Hanafi. Karena apa? Wajib 1/4 kepala yang terusap oleh air. Makanya saya bilang wudhu kita, wudhunya orang Indonesia umumnya ikut mazhab Syafi'i. Karena cara mereka ngusap kepala cuma sebagian. Kebanyakan kan gitu, cuma dicuil-cuil gitu aja kan. Itu mazhab Maliki tidak mungkin sah. Karena wajib semuanya. Mazhab Hanafi harus 1/4. Sementara kalau secuil tidak nyampe 1/4 kepala. Kepala disigar, dibelah jadi 4 ya. Mazhab Hanafi itu wajib 1/4-nya minimal itu. Tidak boleh cuma sedikit gini. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau kelahiran Gaza, Palestina ya, yang sekarang perang sama Israel. Tapi beliau ditakdir meninggal dunia sama Allah di negara Mesir. Di makamnya Imam Syafi'i di kota Fustot, Airu Mesir ya, di daerah Fustot. Wafatnya di luar negeri. Kelahiran Palestina, ngaji ke Madinah, Saudi Arabia, ngaji ke Imam Malik, terus wafat di Mesir.
mondoknya itu sampai ke luar negeri. Kalau kita kan ngaji dari Bulu Payung ke sini aja kan. Imam Syafi'i ngaji sampai jauh ke luar negara, sampai wafatnya bukan di negaranya sendiri, bukan di negara kelahirannya sendiri, maka malah di negara orang lain. Oleh karena itu umumnya orang Mesir itu mazhabnya Syafi'i kayak Indonesia. Terus kebanyakan orang Yaman ngajinya ke Mesir, akhirnya Yaman itu banyakan Syafi'i. Orang Yaman banyak merantau ke India, ke Indonesia, ya Wali Songo ini. Soalnya Indonesia umumnya mazhab Syafi'i, gitu ceritanya. Ini diceritakan nasabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sebenarnya Bani Muttalib, masih keturunan Abdul Muttalib bin Hashim, Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi masih keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Imamul Muttalibi Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau menghafal Al-Quran dalam usia 7 tahun. Usia SD kelas 1 sudah hafizul Quran. Saking cerdasnya ya. Usia anak SD. Maka di sini disebutkan hafizul Quran al-Karim bahwa Ibnu Sabai Sinin. Beliau hafal Quran 30 juz. Kalau orang Indonesia mungkin orang Jawa ya. Usia 7 tahun itu hatam Quran, bukan hafal Quran. Kalau sudah hatam Quran 30 juz, hatam itu sudah bangga orang tuanya. Kalau Imam Syafi'i bukan hatam. Berarti ngajinya malah umur berapa beliau ini? Kok sampai usia 7 tahun sudah hafizul Quran? Nah kita ya ambil kesimpulan nih. Meskipun tidak bisa kita niru kayak Imam Syafi'i, paling tidak ya 10%-nya lah. Ambil lalu ya setiap anak kecil itu disetelin setiap hari, didengarkan Yasin, biar hafal Yasin. Didengarkan Fatihah. Jadi sebelum dia ngaji ke seorang guru, dia sudah hafal Fatihah dulu. Sebelum dia belajar ke guru ngajinya, dia sudah hafal juz amma. Meskipun belum tahu baca. Tapi karena belajarnya lewat telinga, pendengaran. Anak kecil itu bersih, tidak punya kotoran dosa. Jadi kalau dikasih hal-hal yang sifatnya baik, cepat masuk. Dikasih sesuatu yang sifatnya jelek, ya cepat masuk. Diajari meso, ya nyantol, langsung terekam dalam pikirannya. Karena saking bersihnya hati, tidak punya dosa. Kalau sering telinganya mendengarkan yang baik-baik, sholawatan, akhirnya sampai besar dia senang sholawatan. Telinganya sering mendengar orang baca Al-Quran, akhirnya sering baca Al-Quran. Meskipun pelat ya, tidak fasih, tapi dia minimal dia hafal dulu sebelum dia tahu baca. Imam Syafi'i luar biasa. Allah beri kecerdasan akalnya sampai usia 7 tahun sudah hafizul Quran. Wa hafidha Muwatta Malik, beliau sudah bisa menghafal kitab Muwatta'nya Imam Malik yang disusun oleh Imam Malik, kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik, ya, tebalnya sekian. Ini sudah dihafal. Wa huwa ibnu asyri sinina, di usia 10 tahun. Wa afta wa ibnu khamsa asrota sana. Beliau diizini berfatwa oleh guru-gurunya menciptakan mazhab Syafi'i itu di usia 15 tahun. Baru balik. Sudah diizini berfatwa. Saking cerdasnya orang. Arti Imam Syafi'i sebelum mondok ke Imam Malik sudah hafal Muwatta dulu. Jadi Imam Syafi'i mendengar berita bahwasanya di Madinah ada imam besar, masih putranya sahabat Nabi, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau punya anak yang alim, yang menjadi muassis, pendiri madhab Maliki yang terkenal dengan Imam Malik bin Anas. Ini beliau tinggal di Madinah, Imam Malik bin Anas. Makanya orang Madinah umumnya madhabnya Maliki, madhab fikihnya. Jadi jangan disalahkan mereka ketika mereka sholat tahiyatnya gini-gini, bukan mainan itu. Ya, madhab Maliki gitu. Mulai at-tahiyat sampai fil alamin innaka hamidum majid, jari-jarinya disuruh gerakkan sambil mata melihat jari-jari. Biar apa? Hatinya terus gerak. Hatinya terus gerak, terus ingat kepada Allah. Kalau Syafi'i kan enggak, Imam Syafi'i ketika baca kalimat syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah, diangkat mata melihat, illallah diangkat.
Itu Syafi'i. Madhab Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah diturunkan. Asyhadu an la ilaha diangkat, illallah diturunkan. Madhab Hanafi. Kalau madhab Hambali, setiap menyebutkan lafadz Allah diangkat jari-jarinya. At-tahiyatul mubarakatus sholawat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah diangkat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah diangkat. Wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Setiap ada lafadz Allah diangkat jarinya. Itu madhab Hambali. Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Kalau madhab Syafi'i mengutamakan ketika penyebutan kalimat syahadat Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Semua sholat mulai awal takbir sampai sujud sunatnya melihat tempat sujud mata kita, kecuali dalam satu keadaan, yaitu pada saat jari-jari tangan diangkat. Itu sunatnya memandang jari-jari, karena jari-jari telunjuk ini ada urat saraf yang nyambung ke hati. Ketika jari telunjuk kita gerakkan, kita angkat, terus mata memandang jari-jari, biasanya hati sembuh dari ghaflahnya, sembuh dari lalainya, langsung ingat Allah, langsung sadar. Itu maksudnya. Kenapa kok jari telunjuk yang dipilih, kok bukan jenti atau jari manis, jari tengah, jari jempolan? Akhirnya jelek kalau jempolan diangkat. Nah, pantas jari telunjuk ini jari yang tegak, musabbihah, jari yang ditugaskan oleh Allah membaca tasbih, berzikir. Tadi di bab hafal Quran itu riwayat Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, barang siapa yang membaca setiap malamnya sebelum tidur malam, membaca 2 ayat dari surat Al-Baqarah. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Di surat Baqarah cari 2 ayat ini. Pokok diawali wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Paling sampai hafalnya itu doa. Karena sering dibaca sebelum ayat kursi. Pokok ayat itu cari di surat Baqarah. Ayat berapa? 36. Pokok 2 ayat ini baca sebelum tidur malam. Kalau bacanya sehabis isya, tapi tidurnya nanti jam 12, enggak masalah. Yang penting setiap malam sebelum tidur baca 2 ayat itu. Apa khasiatnya? Lam yaltafitil Qur'an min sodri. Barang siapa yang membaca setiap malamnya baca 2 ayat ini sebelum tidur malam, maka Al-Quran dan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran tidak akan terlepas dari dadanya, tidak akan hilang, tidak akan lenyap dari hatinya. Lam yaltafitil Qur'an min sodri. Itu ada di Qurratul Uyun juga ada, di kitab ini juga ada. Itu kalau pingin hafal Quran anaknya, yaitu diseringkan dituntun baca 2 ayat itu, biar dia sebelum tidur malam dia membacanya. Biar nanti semisal dia baca Al-Quran tanpa dia sengaja menghafalkan, diberi kemudahan hafal sama Allah. Pokok sebelum tidur suruh baca 2 ayat itu. Ya dibimbing, dilihat, meskipun bacanya sambil lihat Al-Qur'annya. Ngerti? Nah, harus dihafalkan. Kalau amalan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sohibul Maula Simtuduror, itu sehabis sholat fardu baca 5 kali surat itu, surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Ayat ini tidak sampai 1 surat. Sampai di mulai sabbihisma rabbikal a'la sampai sanuqri'uka fala tansa.
Ini dibaca 5 kali sehabis sholat. Bagi yang berkeinginan ingin menghafal Quran, biar diberi kemudahan. Itu amalannya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pemilik atau pengarang Maulid Simdudurat. Kalau ingin hafal Quran. Dan kita sering baca Al-Quran, gara-gara ngamalkan seperti itu, amalan perekat itu diberi kemudahan hafal sendiri. Mulutnya hafal sendiri, tanpa dipikirkan oleh akal. Ada lagi di Hasyiatus Shawi kemarin di bab Alam Nasrah, saya ulangi lagi keterangannya. Man kataba Alam Nasrah fi mutlaqi ina'in. Barang siapa yang menulis surat Alam Nasrah di dalam wadah apa saja, entah wadah yang terbuat dari kaca, beling, terbuat dari plastik, pokok wadah. Barang siapa yang menulis surat Alam Nasrah dalam sebuah wadah, setelah Alam Nasrah, satu surat itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Satu surat ini ditulis di sebuah wadah, wa mahaha wa syaribaha, lalu wa mahaha bima'in, lalu surat Alam Nasrah yang ditulis di wadah kayak lepean gitu, teko ya, jadi itu dihapus pakai air. Setelah itu airnya diminum. Itu akan diberikan lil hifzi, liquwatil hifzi wal fahmi. Diberi daya hafal yang kuat, daya hafal yang cepat, pemahaman yang kuat dan pemahaman yang cepat. Kalau memahami ilmu itu cepat paham, memahami apa saja cepat ngerti, dan hafalannya tidak gampang hilang. Nah, kalau ini saya sering ngamalkan. Biasanya saya tulis di lepean, saya sambil bikin kopi. Kalau bikin kopi sendiri ya, nanti airnya mendidih, saya hapus pakai air panas, kan cepat luntur tintanya. Pakai spidol nulisnya. Setelah itu campurkan dengan kopi, wis diminum. Tapi nulisnya tidak usah dikasih titik, tidak usah dikasih harokat. Nulisnya tidak usah dikasih titik, tidak usah dikasih harokat. Ketika menulis sambil dilafatkan, itu insya Allah diberi kekuatan hafal. Ya diamalkan, biar kita kalau menghafalkan ilmu itu tidak gampang lupa. Kalau anak kecil kan tidak tahu nulis sendiri, orang tuanya yang nuliskan, nanti diminumkan ke anaknya. Biar mulai kecil sudah terdidik, terjaga hafalannya jernih, pemahamannya jitu. Itu. Nah, harus anak. Nah, kamu kan belum menikah, bisa adik kamu atau kamu sendiri. Biar kalau habis ngaji itu tidak gampang hilang. Ingat terus. Kalau ingat biasanya kan gampang diamalkan kalau ingat. Orang habis ngaji kadang ya tidak langsung diamalkan semua kan, pelan-pelan. Oh iya, saya pernah mendengar keterangan kayak gini. Imam Syafi'i cerdas. Ini diceritakan dalam kitab Tadhkirun Nas karya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Bogor. Huki anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lamma waradal Madinata wa jalasa fi halaqatil Imam Malik wal Imam Malik yumli al-Muwatta alaman hunaka fa amla alaihim 18 hadisan. Diceritakan Imam Syafi'i pada saat beliau mendatangi kota Madinah, jadi dari Gaza, Palestina, beliau mondok ke Madinah, Saudi Arabia, ngaji ke Imam Malik. Tapi sebelum ngaji sudah menghafal kitab Muwatta terlebih dahulu. Kitab Muwatta yang dikarang oleh kiainya sudah dihafal luar kepala. Pada saat beliau mendatangi kota Madinah, ngaji ke Imam Malik, Imam Malik sedang mengimla atau mendiktekan kitab Muwatta, hadis-hadis yang tertantum di dalam kitab Muwatta kepada para santrinya. Alaman hunaka. Wal Imam Malik yumlil Muwatta alaman hunaka. Dan Imam Syafi'i ada di antara mereka. Tapi Imam Malik masih belum kenal dengan Imam Syafi'i. Wa jalasa fi halaqatil Imam Malik. Imam Syafi'i duduk di dalam halakoh atau bundaran pengajian Imam Malik itu. Ikut ngerumpi, ikut nongkrong, nimbrung,
ikut mendengarkan ilmu hadis yang dibaca oleh Imam Malik. Fa'amla alaihim samaniyati asar hadisan. Imam Malik membacakan 18 hadis. Imam Malik membacakan 18 hadis Nabi Muhammad SAW beserta rentetan sanadnya, perawinya. Wa kana al-Imam Syafi'i fi ukhrayatin nas. Imam Syafi'i termasuk santri yang berada di bagian penghujung paling terakhir di antara santri-santrinya Imam Malik. Jadi agak mojo, agak di belakang gitu Imam Syafi'i duduknya. Wa rama qaul Imam Malik bi basarihi wa huwa yaktub bi usbu'ihi ala dhahri kaffihi. Imam Malik namanya santri. Imam Malik makna kitab, anggap bahasa sekarangnya makna kitab, nerangkan kitab. Yang lain sibuk nulis ilmu yang dibacakan oleh gurunya. Yang satu kayak seolah-olah main-mainan. Imam Syafi'i ini sedang menulis ilmu dengan pakai jari-jarinya, ditulis di dhahri kaffai, di punggungnya telapak tangan. Jadi gini-gini Imam Syafi'i. Tapi nulisnya pakai jari-jari, enggak pakai pulpen. Karena Imam Syafi'i memang enggak punya, anaknya orang enggak punya. Beli pulpen aja enggak kuat. Imam Malik namanya guru ya. Melihat santrinya semuanya serius, cuma satu orang enggak serius kayak dolenan mainan itu. Kira apa dolenan tangan hari ini. Jadi Imam Syafi'i nulis ilmu pakai jari-jarinya, jari telunjuknya, ditulis di punggungnya telapak tangan. Imam Malik mengira santri yang satu ini main-main, enggak serius belajarnya. Akhirnya gimana kelanjutannya? Falamma tafarraqa ahlul majlis. Ketika majelis ilmunya sudah kelar, sudah bubar, sudah selesai, ta'ahu Imam Syafi'i dipanggil oleh Imam Malik. Wahai pemuda, kesini. Wa sa'alahu an baladi wa nasabihi. Imam Syafi'i ditanya oleh gurunya. Siapa? Dari mana kamu? Dari Gaza, Palestina. Siapa nama kamu? Orang tua kamu, mbah-mbah kamu. Disebutkan nasabnya sampai ke Hashim. Hashim bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah. Nasabnya sama kayak Nabi Muhammad SAW. Tapi Imam Syafi'i ke Hashimnya. Nabi Muhammad kan ke Abdul Muthalib bin Hashim. Setelah disebutkan, fa'akhbarau, Imam Syafi'i memberitahu kepada Imam Malik. Faqala Imam Malik. Imam Malik bilang gini. Imam Malik wali besar beliau. Yang jelas muka syafai, hatinya jernih. Ra'aituka ta'basu biyadika ala dhuhri kaffika. Wahai santriku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, saya lihat pada saat saya ngajar tadi, saya melihat kamu bermain-main dengan tanganmu diletakkan di atas punggung telapak tangan. Itu apa maksudnya? Faqala Syafi'i, Imam Syafi'i terus jawab nih. Jawabnya gini Imam Syafi'i. Lah, wahai Tuan Guru, saya tidak bermain-main. Saya serius mendengarkan antum. Saya mencatat semua ilmu yang antum sampaikan tadi. Walakinni idza amlaita hadisan katabtu ala dhuhri kaffi. Memang saya ketika jenengan mengimlakkan sebuah hadis, mendiktekan sebuah hadis, maka hadis itu sudah saya tulis di punggungnya telapak tanganku. Katabtuhu ala dhuhri kaffi, kata Imam Syafi'i. Hadis yang jenengan sampaikan tadi sudah saya catat di punggungnya telapak tanganku. Wa in syi'ta a'adtu 'alaika ma amlaita 'alaina. Kalau jenengan kerso, kalau jenengan mau, semua hadis 18 hadis yang jenengan bacakan tadi kepada para santri bisa saya ulangi lagi. Saya sudah hafal. Beneran kamu, katanya Imam Malik. Faqala hati, silakan baca semua 8 hadis yang sudah saya sampaikan tadi. Yang lain bawa buku, kamu enggak bawa buku, hanya bawa kedua tangan. Saking cerdasnya Imam Syafi'i ini. Hati ajak niru dulu. Kalau kamu pas enggak bawa buku catatan, ya cepat lupa. Hati, ayo wahai anak muda, sampaikan semua ilmu yang sudah kamu dengar tadi, 18 hadis tadi. Fa'amla alaihi samaniyata asyara hadisan allati amla min hifdhihi. Dengan hafalan kuatnya Imam Syafi'i, beliau membacakan 18 hadis di hadapan Imam Malik tanpa lihat buku.
Kalau saya masih lihat ini. Nah, Imam Syafi'i tidak usah lihat, dengarkan sekali langsung hafal. Fa'adnahu minhu wa qarrabahu. Akhirnya Imam Syafi'i disuruh mendekat kepada Imam Malik. Wa qala lahu ya Muhammad. Ini dibisik-bisiki, Imam Syafi'i dibisik-bisik karena santri yang lain tidak tahu. Ya Muhammad, ittaqillah fa innahu sayakunu laka sya'nun. Wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bertakwalah kamu kepada Allah. Jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Insya Allah suatu saat nanti engkau akan mempunyai kedudukan besar, derajat tinggi. Teruskan perjuanganmu nak. Lakukan ibadah dan belajarlah ilmu dengan semangat. Saya lihat dirimu akan jadi orang besar, ulama besar. Imam Malik ini sudah memprediksi muridnya yaitu Imam Syafi'i ini akan jadi ulama terkenal di seantero dunia. Ilmumu sangat bermanfaat untuk seluruh orang yang ikut madhabmu besok-besok. Kita tidak pernah kenal Imam Syafi'i. Untuk kita ikut Imam Syafi'i, padahal tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji. Setiap kita wudhu, Imam Syafi'i dapat kiriman rekening tabungan akhiratnya, dapat kiriman pahala. Pahala wudhu kita, pahala sholat kita, pahala puasa kita. Full Imam Syafi'i. Ya dulu kuburannya, makamnya Imam Syafi'i itu jelek, nggak terawat. Sekarang sudah dibangun, bagus. Sampai browsing di Google atau dia di YouTube, makam Imam Syafi'i di Mesir ya, luar biasa. Ini cerita singkat tentang Imam Syafi'i. Jadi kesimpulannya apa? Yang jelas semua guru itu bangga ketika muridnya lebih alim dari dia. Semua guru yang termasuk ulama akhirat itu akan bangga dan bahagia ketika punya murid lebih alim daripada dia, lebih soleh daripada dia, lebih bertakwa, lebih beriman, lebih baik daripada gurunya. Orang tua pun kayak gitu. Semua orang tua akan bangga dan bahagia di dunia sampai di akhirat ketika mempunyai anak lebih alim dari orang tuanya, lebih bermanfaat daripada orang tuanya, lebih soleh daripada orang tuanya, lebih bertakwa kepada orang tuanya. Makanya Imam Malik ini tidak merasa tersaingi oleh muridnya. Beliau sampai bisa ngerti ya. Suatu saat nanti saya kunu laka sya'nun. Engkau akan mempunyai derajat tinggi nak. Teruskan perjuanganmu. Guru hanya bisa mendoakan, tergantung dirimu sendiri yang menjalankan. Ittaqillah, takwalah kepada. Jadi kesimpulannya gitu yang pertama. Yang kedua, jadi seorang guru untuk muridnya, jadi orang tua untuk anak-anaknya harus husnudzon. Harus mendoakan murid-muridnya dan mendoakan semua anaknya agar menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang bertakwa, lebih bertakwa, lebih soleh daripada kesolehan gurunya. Harus gitu, tidak boleh ketika muridnya jadi orang yang lebih alim daripada dia gengsi, mau menghormati. Banyak yang kayak gitu, karena kalah pamor dengan muridnya. Banyak ceritanya gitu. Ada murid derajat kewaliannya mengalahkan gurunya tidak jadi wali, muridnya jadi wali. Mentang-mentang dia pernah berguru, terus dia tidak mau menghormati muridnya yang sudah jadi kekasih Allah. Banyak yang kayak gitu, diuji jabatan sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus semangat dan tidak putus asa mendoakan orang-orang yang derajatnya awalnya di bawah kita doakan lebih baik dari kita, lebih soleh dari kita, lebih alim dari kita. Kalau bisa gitu. Karena kalau mereka akan menjadi manusia yang jadi alim dari kita atau lebih soleh dari kita punya aset. Punya aset. Berarti kita mendidiknya sukses. Berarti kita jadi orang tua sukses. Punya anak jadi waliullah. Kayak gini, yang bangga punya anak kayak Imam Syafi'i itu siapa? Orang tuanya dan guru-gurunya, termasuk Imam Malik. Yang bangga punya anak jadi wali, ya orang tuanya wali itu. Berarti orang tuanya hebat mendoakan anaknya, meskipun orang tuanya awalnya jadi wali gara-gara
anak ini yang diangkat derajatnya oleh Allah ya menyelamatkan orang tuanya, mensyafaati orang tuanya. Orang tuanya ahli neraka, terus anaknya ahli surga, ditolong dimasukkan ke surga, kayak gitu. Ini sambungan ilmu. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya Imam Malik, barokahnya Allah dan ilmunya Allah yang Allah titipkan di dalam hati diri Imam Malik bin Anas bin Malik dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan semoga bukan hanya kita saja mendapatkan barokah itu, seluruh anak cucu kita, seluruh murid-murid kita, seluruh guru-guru kita, seluruh kerabat dan saudara-saudara kita, teman-teman kita mendapatkan keberkahannya juga, barokah rizkinya, barokah anak cucunya, barokah umurnya. Ala hadi niat wala kunyatin sholihah wala kulli man salafus sholih bi jaih nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisirasraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.